Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program berita Cakra Buana News menghadirkan informasi dan berita aktual, tajam dan terpercaya. Topik berita kali ini mengangkat tema perang drone terbesar di dunia, bagaimana kekuatan udara menyelamatkan Tripoli. Pokok-pokok berita. Tujuan LNA merebut ibu kota tiba-tiba berakhir setelah intervensi Turki dengan pasokan drone Bayraktar bersenjata. Berita selengkapnya, kekuatan udara telah memainkan peran yang semakin penting dalam konflik Libya. Medan gurun yang relatif tidak memiliki penghalang di utara dan pantai menyebabkan unit-unit darat mudah terlihat termasuk beberapa tempat yang tersembunyi. Angkatan Udara dari Pemerintah Kesepakatan Nasional GNA yang didukung PBB dan komandan yang berpusat di timur, Khalifa Haftar, dan Angkatan Darat Nasional Libya LNA yang dipimpinnya menggunakan jet tempur Prancis dan Rusia dari peninggalan Uni Soviet yang sudah tua dan tidak terawat. Sementara pesawat tempur berawak telah digunakan, sebagian besar perang udara telah menggunakan kendaraan udara tak berawak UAV atau drone. Dengan hampir 1.000 serangan udara dilakukan oleh UAV. Perwakilan khusus PBB untuk Libya Ghassan Salami menyebut konflik ini sebagai perang drone terbesar di dunia. UAV bermanfaat karena beberapa alasan. Mereka tidak hanya memberikan informasi berharga tentang musuh yang dapat terlihat jauh, tetapi mereka juga dapat menyerang target dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Jika drone ditembak jatuh dan dihancurkan, pilot aman, kembali ke pangkalan dan mampu pilot drone berikutnya yang lepas landas. Keberhasilan GNA awal. Kedatangan drone Winglon buatan Cina pada tahun 2016 membuat perbedaan signifikan pada kemampuan militer LNA. Pertama kali digunakan dalam pertempuran Derna di Libya Timur, drone memiliki dampak menentukan pada hasil sebagian pasukan yang setia kepada pejuang Haftar, bertarung dari Dewan Suro Mujahidin yang konfrontasi brutal untuk kota. Drone buatan Cina ini dioperasikan oleh pilot dari Uni Emirat Arab dan diterbangkan dari pangkalan udara Al-Hadim di timur, memiliki radius tempur 1.500 km atau 932 mil, yang berarti mereka dapat mengirimkan rudal yang dipandu dengan presisi dan bom menyerang mana saja di negeri ini. Drone ini digunakan secara efek pertempuran di Tripoli, sebagaimana diumumkan Jenderal Haftar pada April 2019 dalam melawan GNA. Pasukan pemerintah berulang kali didorong kembali ke kantong ketika ibu kota dikepung oleh LNA. Untuk semua pembicaraan tentang serangan udara presisi, jumlah korban sipil meningkat ketika target terkena di daerah perkotaan yang semakin menumpuk. Sekarang ada keraguan bahwa GNA yang diakui PBB yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Sarraj bisa bertahan lebih lama meskipun ada dukungan dari Italia dan Qatar. Intervensi Turki. Itu semua berubah pada Desember 2019 ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkonfirmasi Turki akan secara tajam meningkatkan dukungan militernya untuk Sarraj dan GNA. Bersama pasukan, Erdogan mengirim drone bersenjata buatan Turki, yaitu Bayraktar TB2, lebih kecil dengan jangkauan yang jauh daripada Winglon. Bayraktar masih mampu melibatkan dan menghancurkan target darat LNA, melecehkan jalur pasokannya, dan menyerang pangkalan udara depan yang dulunya dianggap aman. Pasukan darat pemerintah sekarang dapat maju dengan perlindungan udara, posisi musuh yang diketahui oleh komandan mereka. Ini dikombinasikan dengan kedatangan tepat waktu rudal Hawk di antara sistem pertahanan udara lainnya. Berarti pangkalan udara utama LNA di lapangan terbang Mi-3 Tripoli sekarang dapat beroperasi tanpa takut diserang. Efeknya dramatis ketika GNA meluncurkan serangan balasan dan dalam serangan kilat merebut kota-kota pesisir Surma, Sabratah dan Ajailat bersama dengan kota perbatasan Al-Asa. Ini diikuti oleh serangan berulang-ulang terhadap pangkalan udara Al-Watia yang digunakan pasukan Haftar sebagai titik operasi utama mereka. Pangkalan udara itu akhirnya diambil kembali pada tanggal 18 Mei, sebuah pukulan telak bagi ambisi Haftar di Libya Barat karena bukan hanya markas besar LNA di sana, tapi juga pusat pasokan dan logistiknya.
Unit LNA terpaksa mundur, terutama karena unit pertahanan udara Pansir S-1 buatan Rusia yang dipasok Uni Emirat Arab dihancurkan secara komprehensif, meninggalkan pasukan mundur dengan sedikit atau tidak ada perlindungan dari serangan udara. Laporan media mengklaim peralatan jamming Turki yang canggih bertanggung jawab untuk membingungkan radar Pansir, membuatnya rentan terhadap serangan udara dari drone Bayraktar. Kemajuan lebih jauh ke selatan timur Tripoli secara signifikan melonggarkan cengkraman Haftar di ibu kota karena pasukan yang setia kepadanya terpaksa mundur. Ratusan tentara bayaran dari kontraktor militer Rusia, Wagner Group, telah dievakuasi dari lapangan terbang Bani Walid. Dalam serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan, Komando Afrika Amerika Serikat mengatakan jet tempur Rusia terbang dari pangkalan udara Hemim di Suriah ke fasilitas yang dimiliki LNA di Jafra di Libya Tengah untuk mendukung pasukan Haftar dan sekutu mereka. Multirole 29 dan 2 pesawat tempur serangan Sukhoi Su-24 dikirim bersama dengan pengawalan setidaknya 2 jet tempur jarak jauh 4,5 generasi Su-35 canggih. Dalam sinyal yang jelas ke Turki dan GNA bahwa kekalahan Haftar seharusnya hanya tinggal waktu saja. Demikian berita Cakrabuana News kami sampaikan. Semoga Anda berkenan dengan sajian berita kami ini. Ikutilah berita-berita kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.